Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat dari Allah pada kita. Kita yakin bahwa titipan nikmat itu adalah amanah dari Allah agar kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Adalah sebuah kerugian seseorang yang ketika dititipin nikmat oleh Allah ternyata nikmat itu tidak dikonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk syukur kita adalah menghisab diri kita kalau bisa setiap waktu. 5 menit berjalan kita telah melakukan apa dengan nikmat Allah itu. Mata kita, pendengaran kita, kaki kita melangkah kemana, hati kita memikirkan apa, itu harus kita hisab terus. Karena di antara yang menjadi pokok panduan kehidupan para ulama adalah bagaimana kemampuan menghisab dirinya setiap waktu. Dan itulah bentuk kesyukuran. Kita tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah atas syukurnya nikmat dari Allah kepada kita, tetapi merealisasikannya di dalam bentuk upaya agar sekecil apapun nikmat benar-benar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai pagi ini kita coba hitung-hitung tentang berapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sejak kita bangun saja tadi, gitu. Nikmat apa saja. Maka kemudian kita meminta kepada Allah, ya Allah, mohon kepadamu agar nikmat ini Engkau berikan taufik agar menjadi amal soleh. Karena itu yang akan ditimbang oleh Allah di hadapan para manusia besok, ketika di yaumil akhir dihisab, maka ada mizan yang akan menimbang seluruh amal soleh kita, insya Allah. Semoga kita termasuk yang dimudahkan di dalam hisaban yasira, mendapatkan kitab dari sebelah kanan, sehingga termasuk orang-orang yang beruntung. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hisab yang munakosah, hisab yang berat, yaitu hisab dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang kita terima kitab, maka itulah tanda menuju ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat bahwa Allah dan para malaikat pun bersolawat. Maka diperintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat yang kita perbanyak akan menambah kebaikan untuk kita semua, insya Allah. Kita masuk ke kitab kita, Tamasya ke Negeri Akhirat. Kita bacakan beberapa hal. Kemarin terakhir sampai apa, Pak Hartono? Catatannya biasanya bagus nih dengan subjudulnya terakhir kemarin sampai kata-kata di atas pembaringan. Sampai situ toh? Dan khauf dan roja, betul. Ini jadi setiap kata-kata dan di atas pembaringan kematian para salafus soleh dan para orang beriman itu selalu adalah terjemah dari khauf dan roja, menghadirkan rasa takut dan roja. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Saya dibisiki salah seorang takmir di Gunung Sempu, Mas Fran, insya Allah tepang Pak Pardi. Dia bilang, Ustadz, 3 doa yang tidak pernah saya lupa ketika sujud dan ketika tahiyat tasyahud akhir sebelum salam. Satu di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Saya pengen mati husnul khotimah, Ustadz, gitu. Satu ketika dia bicara ke saya begitu. Jadi di antara doa yang tidak pernah dia minta, tidak pernah lupa dia minta adalah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar saya mati husnul khotimah. Ini masya Allah, dia yang menjadi inisiator
Seperti Mas Denny di sini menjadi inisiator untuk kegiatan kajian di situ. Gara-garanya beliau itu mampir di Masjid Al-Yakin, Al-Ikhlas. Di situ dulu ada kajiannya Ustadz Rosyid. Kemudian dia cari siapa yang bisa. Ternyata Ustadz Rosyid alhamdulillah bisa hari Sabtu. Kemudian satu ketika saya gantiin Ustadz Rosyid. Habis gantiin langsung, wah diterusin aja ngajinya sama Ustadz Wahid. Pilih aja apa ya? Hanya jadi Rabu. Sekarang jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ngaji di masjid itu. Nah sekarang kita masuk ke judulnya adalah subjudulnya para salafus sholih dan persiapan untuk akhirat. Para salafus sholih dan persiapan untuk akhirat. Generasi salaf maksudnya adalah generasi terdahulu. Sebagian mengatakan generasi salaf itu adalah 3 generasi pertama, yaitu generasi para sahabat, generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah semua orang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan tidak murtad. Itu namanya sahabat. Apakah ada yang murtad setelah Rasul meninggal? Ada. Itu bukan sahabat berarti. Definisi sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia meninggal dalam kondisi sebagai seorang muslim. Kemudian setelah itu nanti ada orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, namanya tabi'in. Ini generasi kedua. Itu orang-orang yang bertemu dengan para sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan sahabat. Bisa jadi dia sesama dengan Rasulullah tapi nggak ketemu Rasulullah. Maka orang-orang ini disebut dengan tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Nah, 3 generasi inilah generasi terbaik yang disebut oleh Rasulullah, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Sumalati yalunahum. Kemudian satu generasi setelahnya dan satu generasi setelahnya. Semakin kesini generasi semakin buruk, jangan perlu tahu. Semakin kesini generasi itu semakin buruk. Karena Pak, tanda akhir zaman paling jelas adalah datangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tanda akhir zaman paling jelas, diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena dia Rasulullah SAW adalah khotamul anbiya, Nabi terakhir, sehingga datangnya beliau SAW adalah tanda datangnya kiamat. Jadi kita ini harus sadar, kita itu hidup di akhir zaman, bapak-bapak. Kita tuh bukan hidup di zaman Nabi Nuh. Kita tuh hidup di akhir zaman. Sebenarnya kalau kita sadar ini aja takut ya. Kita hidup di akhir zaman. Rasa takon kiamat kapan? Kita itu memang sudah di wilayah kiamat. Di rentang-rentang yang disebut sebagai akhir zaman. Yang dulu mungkin zamannya Nuh, besok akan datang akhir zaman. Orangnya cilik-cilik, umurnya paling-paling mung swidak. Ya sekarang ini kita ini. Sebenarnya Nabi Nuh umur sampai 900 tahun. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Namrud itu menjadi raja 450 tahun. Zaman Nabi Ibrahim. Jadi raja 450. Ya kan? Sekarang mau 3 periode aja ribut. Sekarang ada perang tuh sekarang. Gara-gara katanya minta 3 periode, subhanallah. Ya baguslah Mas Awan itu. Namrud itu menjadi raja kemudian mengaku koyok-koyok Tuhan goro-goro kesuwen. Fir'aun juga begitu, mengaku menjadi Tuhan itu karena kelamaan. Dia mengatakan kalimat yang tidak pernah dikatakan oleh iblis sekalipun, nggak berani loh. Ana robbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang maha tinggi. Itu ucapannya Fir'aun. Itu jahat-jahat orang. Iblis ini orang iblis. Iblis saja nggak berani ngomong begitu itu. Makanya jangan sampai ngasih anak jenis Fir'aun. Anak jenis apa? Mas Fir'aun. Subhanallah. Saya kira nggak ada yang berani ya. Berarti secara tabiat manusia itu pengen baik, ya enggak? Nyatanya kayak anak Fir'aun ora gelem itu. Preman ya jenenge anak Fir'aun ora gelem lho Mas. Sak preman-premane anake sapa jenengan? Fir'aun ora wani mesti. Menunjukkan bahwa hatinya itu sebenarnya punya sisi kebaikan. Para salafus saleh memberi contoh yang agung
tentang persiapan untuk akhirat melalui ini, melaluinya yang penting. Jangan tulis gini, melalui amal soleh. Pak Supri. Jadi kata-kata para salafus soleh dan persiapan untuk akhirat, maka di sini ada dua objek, para salafus soleh sebagai pelakunya. Nah, lantas apa yang dilakukan? Bentuknya adalah amal soleh. Untuk apa? Persiapan untuk akhirat. Jadi jangan mendengar kalimat persiapan untuk akhirat berarti identik dengan saya itu ya banyak-banyak amal soleh, itu maksudnya. Orang mau ngomong persiapan kok. Karena sekali lagi kita itu di dunia ini nanem. Kita tuh kalau tahu begini ini, subhanallah, pengennya tuh produktif, berbuat baik, punya rezeki sedikit, kalau bisa bermanfaat sebanyak-banyak orang. Makanya saya sering bilang sama jenengan toh, saya kalau sampai dikasih sangu sama jenengan itu, saya itu ingin sangunya jenengan itu bermanfaat besar buat jenengan. Makanya biasanya langsung saya alokasikan, tak simpen untuk FVP anak-anak ke pondok itu. Untuk makan dan lain-lain saya ambilkan dari yang lain. Tapi untuk yang kayak gitu, amplop kayak gitu Mas Denny, itu saya alokasikan ke pondok itu. Apa maksudnya? Biar jenengan dapat gumpalan pahala, karena ini loh. Karena kita itu diajarkan oleh para salafus soleh untuk banyak amal soleh. Ya kan? Saya ingin jenengan dapat efek pahala yang berlipat-lipat itu loh. Bayangkan kalau 10.000 rupiah menjadi kata para ulama, kalau ada dari bagian makanan kita menjadi darah dagingnya orang yang menghafal Quran, setiap hafalannya dia baca kita dapat. Bayangin betapa dahsyatnya kalau kita bisa mengatur nikmat yang ada menjadi produktif seperti itu. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka iri sama orang-orang yang bisa melakukan itu. Sebagaimana yang saya ceritakan, Amar itu sampai hari ini kan saya SPP dibayarin orang, nggak tahu siapa. Saya yakin salah satu jamaah, tapi saya nggak tahu siapa. Bayangkan yang dia peroleh loh, dia duduk di rumah, ya kan? Sementara Amar tuh tiap hari baca Quran, bisa berjuz-juz. Bayangin. Hari ini saya ketemu, nanti saya tasbih ke dia 5 juz. Hari ini nanti saya mau tes dia 5 juz. Bayangin betapa dahsyatnya. Makanya dikatakan para salafus soleh mengajarkan kepada kita tentang persiapan. Maksudnya adalah persiapan melalui amal soleh. Kata-kata melalui itu nilainya besar. Jenengan kan berjalan, ya enggak? Berjalan ke sebuah tempat kan boleh banyak pilihan, ya enggak? Ya enggak? Melalui sini ini adalah jalan-jalan menuju ke sana. Nah, melaluinya untuk sampai ke persiapan akhirat itu melalui amal soleh. Mungkin jenengan perhatikan kalimat-kalimatnya nih. Ini menakjubkan loh. Jenengan perhatikan kalimat-kalimatnya menakjubkan. Saya saja baca sampai bersembunyi sendiri kalau di rumah itu. Makanya saya tuh kadang-kadang nggak tahan baca berbait-bait langsung. Karena kadang-kadang satu bait aja udah, ya Allah segininya ya. Saya kadang-kadang suka datang ke istri saya, pun, iki loh, gini. Saya kadang-kadang suka nggak tahan itu. Kayak gini nih loh. Dengan segala ragamnya. Berarti bentuk amal soleh itu yo apa wae. Sebagaimana kita ingat di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, ya kan? Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Itu Allah sendiri yang berfirman. Jadi kalau kalimatnya para salafus soleh enggak mungkin lepas dari kalimat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan realisasi dari faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, berarti masuk surga, falyamal amalan sholihan. Maka beramalah dengan amal soleh. Maka persiapan menuju ke akhirat itu yaitu dengan seluruh ragamnya. Jadi makanya orang-orang yang sudah belajar begini itu sibuknya bagaimana memproduksi amal soleh. Ini amal soleh atau bukan? Nah, itu terkait dengan hisab tadi itu loh. Kita menghisab diri kita. Mataku nggak bagi mau. Pendengaranku untuk apa? Saya datang ke sebuah tempat. Ini orang sering nolongin saya, ini orang teknik, suka bikin-bikin gitu. Itu termasuk barusan dibetulin kemarin ini. Ini rusak kemarin, dibetulin, dibor, dikasih apa namanya ini supaya bisa dipakai lagi gitu. Daripada beli lagi kan 200.000 eman-eman. Dia saya mau cerita apa ya kok jadi lupa ya. Enggak keling saya sampaikan tentang kisah itu. Nanti tiba-tiba ingat lagi.
Melalui amal soleh dengan segala ragamnya. Jadi amal soleh dengan segala macam ragamnya. Oh ya itu. Jadi dia tuh bilang ke saya itu nunggu-nunggu jenengan punya kebutuhan, Ustaz. Saya nunggu-nunggu jenengan punya kebutuhan. Jadi ini orang ngincar saya punya kebutuhan apa gitu. Suatu ketika keran utama yang untuk nutup stopper di apa namanya itu pump itu rusak punya saya. Udah 1 tahun lebih rusak, 2 tahun mungkin rusak. Tapi saya nggak pernah cerita gitu. Sampai akhirnya itu berkali-kali jebol itu. Jadi tahu-tahu malam-malam jebol. Tagihannya tahu-tahu jadi 400.000. Yang malam-malam jebol kita nggak tahu. Ya kan? Masih stoppernya rusak. Jebol meneng wae ora sapa boleh jebol udah rusak. Nah, akhirnya ini kalau dibiarkan yo bahaya, nanti tiba-tiba tagihan bisa kayak tangga saya 3,5 juta tagihannya, Pak. Ditinggal pergi ke keluar kota ternyata jebol. Ya kan? Bahaya banget ternyata pakai pamnya kalau nggak hati-hati. Nah, saya tanya ke petugas PAM itu 150.000 katanya. Tapi orangnya juga nggak selalu datang kan. Sampai suatu ketika saya pinjem alat ke beliau ini untuk betulin. Pak, saya saja yang betulin. Seluruhnya dibeliin, keran-kerannya sampai jadi. Saya tanya, Mas, habisnya berapa? Ustadz, saya itu lama banget nunggu yang begini nih katanya. Saya pengen ada bagian saya masuk ke jenengan gitu. Bayangkan, itu nolongin air, Mas. Yang Rasulullah sebutkan secara khusus. Di antara sedekah terbaik adalah sedekah air. Dia ngurusi punya saya bagian air. Yang malam untuk wudu, pagi untuk wudu, siang untuk wudu. Bayangin. Nah, ini yang saya katakan amal soleh dengan berbagai macam ragamnya. Ragamnya itu Masya Allah. Luar biasa itu. Hal-hal kayak gitu itu Masya Allah. Jadi setiap kali ada peluang kebaikan, ambil tuh. Ambil. Apalagi kalau kerentek pengen lakukan segera. Makanya dikatakan di antara yang membuat perempuan banyak masuk neraka jahanam karena taswif. Apa taswif? Menunda-nunda kebaikan. Harus sholat isya, engkau lah turu. Ya kan? Harus sholat duha, engkau tahu-tahu jam 11. Itu. Laki-laki juga bisa terjadi nih. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, nek sampean liwat di tengah jalan melihat orang miskin kok kerentek pengen kayak langsung. Dinas sosial yang katanya nggak boleh, ya memang itu tentu saja punya aturan ya. Kalau jenengan kerentek ya, kalau nggak di jalanannya nggak boleh sama dinas sosial, jenengan ke orang lain lah. Tapi kerenteknya itu artinya hidayah dari Allah. Kerentek itu hidayah dari Allah yang tidak setiap semua orang dapat itu. Tahu-tahu kerentek pengen sholat duha langsung. Makanya para ulama menyebutkan, nek seorang perempuan sedang masak di dapurnya, kemudian kerentek pengen sholat duha, tinggalin masaknya, matiin dulu kompornya, sholat duha. Kalau enggak, nanti dia tertunda, enggak lagi. Itulah yang dimaksud. Kita minta tiap hari hidayah, taufik, begitu datang enggak disambut, terus kepiye? Ya enggak? Pengen sedekah tahu-tahu kita punya uang 10.000 pengen sedekahin langsung. Itu loh. Jangan nunggu waktu. Kalau nunggu nanti udah hilang lagi. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, ada seorang ustadz mau dititipin uang puluhan miliar. Saya lagi nggak punya program, besok ya mati malamnya yang mau nitipin itu. Kasihan nggak? Kasihan banget, dia sampai menyesal banget, ya Allah kenapa nggak ditampung aja kemarin. Dia hari itu lagi nggak ngurusin program maksudnya. Nanti ya Pak, ya saya tak ini dulu, lagi nggak lagi bangun masjid, nggak lagi bangun sekolah dan sebagainya itu loh. Sementara ada orang yang seperti itu. Kemudian ini dikatakan di sini ragamnya, baik perbuatan hati, lisan atau raga. Perbuatan hati, lisan atau raga. Kita sudah sama-sama tahu ibadah kita itu meliputi ibadah hati, lisan dan raga. Sholat pun begitu, ya enggak? Sholat pun raganya bergerak, lisannya mengucapkan, kemudian hati juga hadir. Ibadah hati kita dulu sudah pernah sedikit banyak pelajari di usul salasa tentang 13 atau 15 jenis ibadah-ibadah yang terkait dengan hati. Yang 3 yang harus selalu hadir adalah khauf, roja dan hubbi. Jangan ibadah karena hubbi itu karena cinta, bukan karena kepekso. Jangan karena cinta itu gimana? Ingat-ingatlah lagi dengan pas jatuh cinta itu loh, Mas Wan. Mas Wan belum lama mungkin masih kelingan. Rasanya gimana sih kalau nggak ketemu? Saya saja.
yang banyak literasinya dulu gitu. Ketika jatuh cinta yo rasanya memang ora karu-karuan, ora ketemu rasanya yo begitu sudah dinyatakan sok kayak nikah karo kae ngono yo walah wis ora karu-karuan. Pokok men gitu lah. Dunia serasa milik kita berdua. Nah, kalau jenengan ibadah kepada Allah dengan hobi, perasaan cinta itu, ya gimana namanya orang cinta? Berarti bener toh kalau orang-orang munafik itu adalah orang yang disebut dalam Quran surah An-Nisa, idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang munafik itu. Di dalam surah An-Nisa disebutkan orang munafik di antara definisi adalah orang yang ketika dia idza qamu ila sholati, dia berdiri untuk sholat, qamu kusala. Dia berdirinya itu malas-malasan. Jadi kan tahu nggak malas-malasannya karena apa? Karena izah Islam waktu itu tinggi. Karena Islam itu waktu itu menjadi standar kehidupan. Sehingga orang-orang yang janjane wegah sholat pun ikut sholat karena takut, karena malu. Nek aku seperti zaman sekarang lah, ada tren apa misalnya, aku nih orang melu kayak kok yuk aneh yuk, kadang-kadang ada yang melu-melu karena kepaksa. Orang-orang munafik itu begitu, sholat di belakang Rasulullah loh. Bayangin orang munafik itu, sebagian ikut berperang loh Pak, tapi dia munafik, subhanallah. Maka sini dikatakan harus ibadah itu harus selalu melibatkan ragamnya hati, selalu ikut raga, ikut lisan juga berucap yang baik. Ini belum sebaik loh Mas Wawan ini, udah bikin kita gemeteran tuh. Mereka tidak ini yang perhatikan ini, mereka tidak menyiapkan satu pintu pun dari pintu-pintu kebaikan kecuali mereka berlomba-lomba untuk memasukinya. Ini kalau dalam bahasa Arab indah banget ini. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Quran surah Al-Imran 133. Bayangin. Jangan perhatikan kalimatnya Mas, Bapak-bapak semuanya. Mereka tidak menyia-nyiakan satu pintu dari pintu-pintu kebaikan kecuali mereka berlomba-lomba untuk memasukinya. Enggak cuma lewat tok ilmu tuh. Jenengan tahu bahwa sedekah baik, jenengan tuh berlomba-lomba. Jenengan tahu bahwa menyekolahkan anak itu adalah kebaikan, berlomba-lomba maksimal. Jenengan tahu bahwa sayang sama istri itu adalah pintu kebaikan, jelas berlomba-lomba. Tidaklah mereka ketemu pintu kebaikan kecuali berlomba-lomba untuk memasukinya. Bayangin. Makanya bentuknya tadi bentuk seluruh ragam amal soleh, dan itu betul. Faman kana yarju liqa arabi falyamal amalan solehah. Amal soleh itu ada pintu-pintunya banyak sekali jumlahnya. Ketika mereka tahu amal soleh itu, dia berusaha berlomba-lomba untuk masuknya. Maunya berusaha berarti ada effort, ada keinginan, ada usaha tenanan bahwa saya harus bisa loh melakukan itu. Saya harus seperti Pak, dengan Pak yang sudah biasa puasa ayamul bid. Sekarang lagi ya Pak. Itu pintu kebaikan kalau surga aroyan. Maka berusaha betul untuk bisa memasukinya. Masya Allah. Dan ini pintunya banyak. Dan yang sering saya tekankan, di samping ibadah maktuh urusan kita kepada Allah, ingat-ingat kebaikan-kebaikan yang berpahala besar itu kita sudah sebutkan. 4 penyebab orang masuk surga. Di antaranya adalah semuanya terkait dengan pertolongan kepada orang lain. Makanya kalau jenengan melihat ada orang butuh pertolongan, jangan dilihat itu malas atau tidak. Itu tuh peluang buat kita, bapak-bapak semuanya. Itu tuh peluang buat kita. Kadang-kadang ada orang yang mohon maaf seduluran. Alah mau males gue kok ya rezekinya angel. Bisa terjadi seperti itu loh. Saya pernah mendengar seperti itu, subhanallah. Iya kalau benar males. Kalau tidak, sudah ngejatnya keliru, bantu enggak, subhanallah. Padahal tidaklah para salafus soleh ketika persiapan untuk akhirat, kecuali ketika dia melihat itu kebaikan, pasti dia berlomba-lomba untuk memasukinya. Bayangin. Wasari'u itu kita bersegeralah. Seperti itu para salafus soleh mempersiapkan dirinya ketika akhirat. Mas Wawan berulang kali pengen banget Mas Wawan, ingin tahu tentang kitab ini Mas Wawan. Ini salah satunya Mas Wawan. Mereka mempersiapkan akhiratnya dengan ketika diperlihatkan pintu kebaikan, pasti dia berlomba-lomba untuk memasukinya. Sebaliknya.
dan mereka tidak pernah menyiapkan satu pintu dari pintu-pintu keburukan kecuali mereka waspada darinya sehingga tidak memasukinya. Apa kalimatnya? Waspada darinya. Karena kenyataannya memang pintu-pintu keburukan itu hadir setiap waktu, apalagi sekarang. Nih. Saya saja kadang-kadang tahu-tahu hilang 5 menit. Sekarang lagi French Open, Mas. Saya sedang bulu tangkis kadang-kadang tahu 6 menit. Saya nggak pernah nonton live-nya, insya Allah. Kadang-kadang nonton hasilnya, tapi hasilnya kan juga 6 menit, 7 menit. Kadang-kadang kalau disadar, la ilaha illallah, iman banget. Kadang-kadang sadar. Manusia begitu. Tidaklah mereka melihat pintu keburukan kecuali mereka pasti waspada untuk tidak masuk ke dalamnya. Bayangin. Berarti seperti la ilaha illallah, ada nafi dan isbat. Selalu begitu ini. Nafi adalah peniadaan, la ilaha tidak ada kok. Illallah kecuali Allah. Berarti kebaikan itu akan sempurna ketika ada kebaikan kita memasukinya, ono sing elek kita menghindari. Nggak cukup hanya menghindari yang elek tok. Sing penting aku orang nggak elek ning perbuatan baiknya, nggak cukup. Untuk persiapan akhirat itu harus hadir dua-dua ini, nggak bisa enggak. Semua itu karena mereka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya sebutkan tadi salah satunya. Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran surah Ali Imran 133-136. Maka saya bilang Bapak-bapak semuanya, kita itu orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab. Kebanyakan kita nggak ngerti bahasa Arab. Kalaupun ngerti nggak canggih banget artinya. Maka dikatakan berinteraksi dengan Al-Quran bagi orang Indonesia adalah membaca Arabnya dan membaca Indonesianya. Sampai-sampai di kitab itu nggak ditulis Arabnya nih Mas, di kitab ini nih, langsung terjemahnya ini. Saking ingin, kalian orang Indonesia tuh pahami tuh artinya. Maka dikatakan tamat membaca Al-Quran bagi orang Indonesia adalah tamat Arabnya dan tamat Indonesianya. Jangan-jangan kita udah hidup 60 tahun belum pernah kita selesai bacaan terjemah bahasa Indonesianya dari Al-Quran. Lah terus tadi petunjuknya ke piye? Dzalikal kitab, inilah kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk itu kalau kita pahami. Saya bacakan barusan ini. Ada nggak perasaan, Mas Denny? Saya bacakan terjemahnya, perasaan, ya Allah, itu ada nggak? Tapi kalau jenengan hanya mendengar wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, ya mungkin gerentes, tapi nggak tahu maknanya. Bayangin, karena mereka tahu ayat ini, mereka mempersiapkan dengan matang dirinya untuk akhiratnya. Yang diantara definisi mempersiapkan adalah ketika melihat pintu kebaikan, maka dia berlomba-lomba memasukinya. Ketika dia melihat pintu keburukan, dia berusaha sekuat tenaga waspada untuk tidak masuk ke dalamnya. Cuma satu bait ini Mas pengajian ini. Ini bedanya baca sendiri dengan dibacakan. Ini jadi baca sendiri kayak gini lewat tahu lewat mau coba ya hilang. Paham nggih? Makanya meskipun jenengan punya kitabnya sendiri, saya nggak yakin jenengan bakal gerentes. Jadi dibacakan itu penting, dibaca penting. Nah, saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Saya nanti jam 6 mau ikut ngaji, gantian saya ikut ngaji ke Ustadz Ibnu, mudirnya Azizah. Hari ini alhamdulillah kalau izinkan dua-dua anak saya boleh pulang. Nah ini perjuangan kan, harus ujian
tasmi 2 juz, sudah deg-degan dulu. Kalau hari Jumat pengumuman itu, wah ini lolos apa ora? Alhamdulillah dua-duanya lolos, jadi boleh pulang. Saya minta doa kepada jenengan, mudah-mudahan anak-anak juga jadi anak yang soleh solehah, karena insya Allah bagian dari apa yang jenengan titipkan ke saya untuk mereka, sehingga mudah-mudahan berpahala untuk jenengan semua dan membuat keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.